Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Arah Jelajah, teman-teman. Oke, teman-teman, di kegiatan kali ini atau di hari ini gitu, teman-teman. Maksudnya di hari ini saya tidak ada kegiatan, teman-teman. Tidak ada kegiatan herping atau kegiatan outdoor, teman-teman ya, ataupun kegiatan rescue ular, teman-teman. Cuman di video kali ini, teman-teman, saya pengen berbagi cerita, teman-teman, atau berbagi pengalaman yang mana pengalaman atau cerita ini sedikit mistis, teman-teman, atau sedikit di luar logika gitu, teman-teman. Kenapa bisa di luar logika? Yang jelas yang saya ceritakan kali ini masih bersangkut paut dengan masalah ular, teman-teman, atau tentang ular gitu, teman-teman. Ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Ada salah satu jenis ular, teman-teman. Salah satu jenis ular, sebut saja ular ini adalah ular pelangi, teman-teman ya. Ular pelangi atau nama ilmiahnya itu adalah Xenopeltis unicolor, teman-teman. Nah, ada apa dengan ular ini, teman-teman? Jadi ada suatu pengalaman atau suatu kisah ketika saya pulang ini, teman-teman, pulang dari luar lah gitu ya, pulang dari kegiatan malam hari, teman-teman. Karena emang ular ini aktif di malam hari, jadi pas ketemunya tuh di malam hari, teman-teman. Ketemunya di malam hari sekitaran pukul jam 23 atau jam 11 malam, teman-teman. Nah, saya ketemu ular ini di depan di gang lah gitu, di jalan atau depan rumah, pas gang ya, jalan motor masuk gang gitu kan, di gang rumah orang. Nah, ketemu ular itu seukuran hampir 60 atau 70 cm, teman-teman. Nah, ketika pulang dari kegiatan, ketemu ular itu di tengah-tengah jalan lagi melintas, seketika langsung berhenti ya, teman-teman. Dan ular itu saya amanin, teman-teman, atau saya tangkap gitu ya. Saya tangkap. Nah, ketika saya tangkap itu ularnya saya masukin ke dalam tas, teman-teman. Ke dalam tas. Kebetulan emang gangnya juga deket gang rumah, teman-teman ya, deket gang rumah. Jadi masukin tas. Nah, selang beberapa meter kan nyampe rumah, teman-teman ya kan, nyampe rumah. Nah, ketika ularnya udah di dalam tas, nah saya keluarin, teman-teman, ular itu. Dan saya langsung ke base camp, teman-teman. Saya langsung ke base camp, yang mana base camp itu tempat ngumpulnya teman-teman ya, atau saudara juga sih sebenarnya. Jadi di situ ada saudara-saudara atau teman-teman yang pada nongkrong atau pada begadang gitu, teman-teman. Nah, ketika ularnya saya bawa, teman-teman, ke base camp itu, dibawalah ke base camp dan dimasukkan ke dalam toples, teman-teman. Ke dalam toples ya kan, ke dalam toples, terus ularnya tuh dimasukin dalam toples, terus dikencangin gitu ya kan. Toples kan biasanya ada putaran, teman-teman ya, atau ulir ya. Nah, itu ular dikencengin ya kan, di ulirnya tuh dikencengin, dan di atas toplesnya itu dibolongin kecil banget, teman-teman. Dibolongin kecil banget, hampir dia juga gak bakal bisa masuk, teman-teman. Kepala ular itu segede jempol tangan, lebih besar lagi. Sedangkan lubang itu cuman seini, teman-teman, sekorek api, atau korek api yang dari ini dari kayu ya, yang kecil itu. Nah, itu amat sangat tidak mungkin ular itu meloloskan diri melalui lubang itu, teman-teman. Sedangkan lubang yang kita bolongin itu ada 3 titik lah kalau nggak salah waktu itu ya, 3 titik dibolongin, 3 titik. Nah, setelah saya masukkan ke dalam toples bareng sama saudara, sebenarnya sih saudara itu kan kameramen juga, cuman masih saudara juga, teman-teman ya. Nah, kameramen lah, bilangnya si Kubil lah, si Kubil. Nah, dimasukin sama si Kubil, ini bil ularnya, terus dimasukin lah bareng-bareng lah gitu kan, disaksikan lah gitu, saya sama si Kubil itu, terus sama yang lain. Nah, yang lain udah pada pulang, teman-teman, udah pada pulang ya kan. Terus kita juga emang habis dari kegiatan kan, setelah di situ ngerokok dulu atau ngopi-ngopi dulu, terus
pulang bareng lah gitu, udah pada selesai nongkrong-nongkrong, ular itu dimasukin dalam toples kan teman-teman ya. Nah udah dimasukin ke dalam toples. Nah di rumah itu cuman ada waktu itu cuman ada si Kubil doang sih sebenarnya teman-teman, gak ada yang lain, cuman ada si Kubil doang, yang lain udah pada pulang ya kan. Waktu itu ada beberapa orang ya, ada 4 atau 5 orang lah gitu, lupa teman-teman. Nah gitu kita juga pulang. Nah setelah ular itu ditaruh dalam toples, terus ditaruhlah di suatu pojokan gitu ya, atau di meja lah gitu. Di situ teman-teman kan, di situ juga ada banyak lah hewan-hewan peliharaan kayak misalkan ikan, terus ada iguana di situ. Nah itu ditaruh di pojokan teman-teman, si toplesnya itu dengan tertutup rapat ya, dengan tertutup rapat. Nah tidurlah si Kubil itu ya, kita juga kan udah pada pulang teman-teman. Nah si Kubil juga tidur ya kan, si Kubil tidur. Nah setelah semalaman teman-teman, si Kubil kan bangun tuh agak siang lah teman-teman. Nah setelah si Kubil bangun agak siang teman-teman, jam 9 atau jam 10-an lah dia bangun teman-teman. Nah si Kubil melihat ke arah toples itu teman-teman, yang isinya tuh ular kan, ular pelangi itu teman-teman. Nah dia perhatiin gitu kan. Nah terus diperhatiin, nah dia liatin kok ularnya nggak ada teman-teman, ular pelanginya gitu teman-teman. Nah dia kan semakin penasaran, semakin apa namanya, kirain dia tuh baru bangun tidur gitu kan, dengan mata yang kurang apa sih dibilangnya, lulungu lah gitu ya bahasa Sundanya teman-teman. Nah akhirnya dia samperin tuh si toples itu teman-teman, dia samperin, dia liatin tuh kan. Nah ular yang ada di dalam toples teman-teman, yang semalam dia masukin bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng saya teman-teman ya, itu nggak ada teman-teman di dalam toples itu gitu teman-teman. Nah itu semakin terkejut dan semakin aneh si Kubil melihat ular itu teman-teman kan. Nah dia langsung nge-WA teman-teman, waktu itu nge-WA, dia bilang, ular diambil ya, kata dia gitu kan. Maksudnya gimana Bil? Ya ular yang di dalam toples, ular pelangi yang semalam dimasukin ke toples itu nggak ada katanya gitu. Yang benar gituin kan. Ya nggak ada katanya gitu kan. Kok bisa? Itu nggak adanya gimana? Maksudnya apa kurang kenceng, apa semalam kebuka apa gimana gitu kan? Dengan istilahnya kita tanya secara inilah gitu, secara bener-bener lah ke si Kubil itu kan. Dia bilang nggak, akan semalam udah pada pulang semua kan gitu kan. Nah itu toples kan dimasukin bareng-bareng ya kan, kenceng posisinya. Nah setelah pada pulang juga kan, pintu itu tertutup teman-teman ya, pintu itu tertutup, nggak ada yang ini gitu kan, nggak ada yang buka gitu teman-teman. Nah udah gitu saking penasarannya, saya langsung samperin teman-teman ke base camp atau ke tempat kumpul ke base camp gitu kan. Dan lihat posisi toplesnya teman-teman kenceng, pas mau dibuka itu kenceng. Nah ya kan, nah lubangnya itu kan tiga lubang gitu kan, apa sih, kecil lah gitu, seukuran korek kayu gitu kan. Itu emang apa, nggak bisa, apa sih, nggak mungkin gitu ular sebesar kepala, sebesar jempol ini, gedean dikit lah gitu, masuk ke lubang kecil itu, nggak mungkin teman-teman. Nah di situ bingung, terus bertanya juga masih Kubil, apakah semalam ada yang masuk ke dalam ke base camp? Gak ada, kan pintunya dikunci katanya gitu kan. Iya ya, bingung juga gitu kan. Nah udah gitu mikir. Jadi di sini kita ini gitu teman-teman, kita ambil inilah gitu ya, ambil apa sih, positif lah gitu, ambil positifnya atau kesimpulannya. Jadi ular ya gitu teman-teman, setiap makhluk lah atau ular lah gitu, khususnya ular ternyata gini gitu ya, ternyata punya ini juga gitu teman-teman, punya apa sih, mistis lah gitu ya, atau ada keanehan juga gitu. Sekarang kalau kita berpikiran rasional gitu, secara sadar gitu kan, atau berpikiran itu normalnya ular itu keluarnya dari mana, lewat mana keluarnya. Sedangkan toplesnya itu kan dari keramik teman-teman, atau dari kaca gitu kan. Nah itu kan ditutup juga pakai pakai tutup toples yang ulir itu, yang diputar itu. Terus ada bolongnya kecil juga,
ada bolong juga kecil gitu teman-teman, sekorek inilah, sekorek kayu itu teman-teman, yang apa sih, yang cekres itu, segitu lubangnya teman-teman. Jadi kalau udah berpikir secara ini gitu, itu keluarnya gimana caranya ya kan, sedangkan kepala ular itu sejempol gede, sejempol lebih gitu. Nah ular itu emang benar, kalau ular itu udah menemukan lubang terus kepalanya masuk, nah itu pasti sebadannya juga atau sampai ekor itu pasti keluar semua kalau emang kepalanya tuh masuk gitu teman-teman. Kecuali dia nelan makan ya, nelan mangsanya gede gitu, nah itu pasti mentok gitu, kena makanannya itu ya kan, di perutnya itu susah. Kalau dalam posisi nggak makan atau posisi ularnya normal gitu panjang, nah itu kepalanya masuk pasti semuanya udah ikut masuk gitu teman-teman, gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalamin lah gitu kan, keanehan ular, keanehan-keanehan tentang ular lah gitu teman-teman. Karena saya sendiri berpikir gitu ya, memang kalau misalkan ular itu makhluk yang atau binatang yang agak sedikit inilah gitu teman-teman, agak sedikit dibilangnya mistis lah gitu ya teman-teman. Terus ada yang bilang juga ular itu juga bisa juga dia ditunggangi sama sesosok makhluk lah, gaib lah gitu ya teman-teman, atau ada penunggunya atau ada pengikutnya gitu teman-teman. Nah ada banyak juga sih teman-teman yang bilang seperti itu, karena dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alamin gitu teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi keanehan di sini tuh seperti itu ya, kronologi singkatnya tuh seperti itu ya kan. Itu ular tuh emang nemu itu di dalam di gang teman-teman, pas pulang dari kegiatan malam jam 11 malaman lah. Itu ular tuh tengah jalan melintas ya kan. Nah saya tangkaplah ular itu teman-teman, saya tangkap terus dimasukin ke dalam tas ya kan, singkatnya, terus langsung ke base camp, ketemu sama teman-teman atau ketemu dengan saudara juga di situ ada. Nah dimasukin ke toples bareng-bareng teman-teman ya. Cuman itu pas paginya tuh nggak ada, si kubil tuh langsung tidur, terus pintunya dikunci, nggak ada yang masuk. Si kubil juga bangun siang teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya, kejadian anehnya gitu. Nah itu ular pelangi teman-teman ya, atau ular Xenopeltis unicolor teman-teman. Nah itu ular pelangi. Mungkin ular-ular yang lain juga kayak kobra ya kan. Nah itu kobra juga termasuk ular yang dikategorikan mistis juga teman-teman ya. Kalau misalkan ini gitu ya, kalau misalkan ya masuk ke dalam rumah tiba-tiba menghilang ya, pernah ada juga gitu teman-teman. Ketika dicari nggak ada, hilang kemana lenyapnya gitu kan, mistis juga gitu teman-teman. Nah jadi kita juga harus saling toleransi antar ini ya, binatang ya, atau sama makhluk hidup lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ular di dalam rumah, diusahakan jangan dulu dibunuh lah teman-teman, kalau bisa ditangkap terus di rescue, dilepasin ke tempat yang lebih jauh gitu teman-teman ya. Terus ular juga kan ada yang merugikan dan ada yang membantu para petani ya, seperti koros gitu. Dan kalau misalkan yang merugikan ya tergantung ularnya juga sih, kayak misalkan ular berbisa kan ngeri juga gitu kan, mengancam nyawa lah gitu. Kalau misalkan ada di dalam rumah ada anak kecil misalkan ya, kita mau gak mau ya harus melindungi keluarga kita atau anak kita ya kan. Kita bunuh juga sih sebenarnya gak masalah teman-teman, dalam keadaan terdesak gitu teman-teman. Dan video yang muncul teman-teman itu video kegiatan waktu herping teman-temannya ya, ular pelangi itu seperti itu teman-teman. Kita kalau herping juga pernah lah menemukan beberapa kali itu kan ular pelangi di alam liar ketika kita herping. Dan kalau misalkan kita bahas secara detailnya gitu, maksudnya secara ilmiahnya, itu ular pelangi itu aktif kadang di malam hari teman-teman, kadang juga di siang hari. Cuman kalau di siang hari jarang ketemu gitu. Dan ular itu berkembang biak dengan cara bertelur ya, atau ovipar, bertelur 15 hingga 17 butir teman-teman. Dan dia juga memangsa tikus, kadang ular-ular kecil juga, bisa dibilang kanibal lah gitu. Nah ular itu panjang maksimal hampir 1 meter lebih teman-teman ya. Itu ular pelangi karena apa, unik teman-teman, sisiknya tuh berwarna mengkilap lah gitu ya. Xenopeltis, xeno itu aneh teman-teman, peltis itu apa sih dibilangnya ya, lupa lagi teman-teman. Nah gitu. Nah gitu teman-teman ya, jadi seputar cerita keanehan ular pelangi teman-teman ya, itu benar-benar kisah nyata dan bukan dibuat-buat. Saya juga bisa
inilah gitu, maksudnya bisa dipertanggungjawabkan lah dengan cerita ini gitu ya. Demi Allah itu benar-benar cerita, bukan mengarang teman-teman. Karena saksinya itu si Kubil, bukan saksi sih, emang saya sama si Kubil teman-teman yang menyaksikan kejadian ular itu nggak ada di dalam toples, cuma si Kubil yang nggak ada, jadi kita nggak bisa tanya langsung ke orangnya gitu teman-teman ya. Mungkin itu aja sih teman-teman yang saya bahas di video kali ini, yang pengen bahas di kali ini ya. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tarik kesimpulan lah, atau bisa menyimpulkan gitu ya, mengenai cerita ini gitu teman-teman. Boleh percaya boleh tidak, tapi ini kejadian nyata dan real ya. Ular itu hilang di dalam toples, nggak ada sedikit pun lubang yang besarnya tuh dari kepala dia, selain lubang kecil yang berukuran dari korek api kecil itu kan, sekecil banget ya lubang itu buat pernapasan dia gitu sih sebenarnya ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya udah nonton. Nantikan video berikutnya atau video selanjutnya di channel Arah Jelajah ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Dan saya akhiri video ini dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.